Masih ingat 2 minggu yang lalu saudara saya nyampaikan firman Tuhan? Ibrani 4 ayat 3. Sudah selesai. Sudah dikerjakan. Bagian saudara masuk di dalam tempat peristirahatannya Tuhan. Apa yang saudara kerjakan? Menarik yang sudah jadi di alam supranatural keluar ke alam natural. Tarik kesembuhanmu. Tarik kesembuhanmu. Tarik keberhasilanmu. Tarik kebahagiaan rumah tanggamu. Jangan berdiam diri saudaraku. Jangan bergantung pada musik BL, singer semua, jangan saudara. Umat Tuhan harus bangkit jadi Laskar Kristus. Take action. Jangan pasif. Jangan hanya diam. Mulai heropok kosete karapata kaya jadi kesembuhanku Tuhan. Aku bangkit mengambil kesembuhanku Tuhan. Aku bangkit mengambil keberhasilanku Tuhan. Aku bangkit mengambil setiap bagianku. Pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Come on, yes. Saya akan diam ya saudaraku ya. Saya ajak saudara yang aktif. Idete kosete kanarapata kaya sikira. Erebesiata kanambora kaya. Dalam hidup kami, setiap belenggu kau patahkan, setiap kekurangan kami Tuhan, kau yang menambah. Mulai perkatakan saudaraku, tubuhku sehat, tubuhku sehat. Aku berasal dari atas, itu sebabnya aku di atas segala sakit penyakit. Aku di atas semua benjolan, aku di atas semua tumor, aku di atas semua kanker, aku di atas semua sakit penyakit. Mulai perkatakan saudaraku. Imereteka siteka rararararararabaya siki nereteka ereteka rarararabaya siki nereteka rararabaya siki. Aku berkatakan rohku bangkit. Aku berkatakan rohku menyala-nyala. Aku berkatakan rohku bersemangat. Ireteka rarararabaya siki nereteka rararararararabaya siki. Yes. Yes. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih meriah, lebih dahsyat lagi. Oh, bagi Dia yang menjadikannya. Bagi Dia yang menjadikannya atas hidupmu. Amin, amin. Thank you tim PW. Saudaraku, saya ajak mulai sejak dari hari ini, setiap kali firman itu dilempar, jangan pasif. Oh no, ketika saudara tidak pasif, saudara diam, ketika saudara bilang amin, it's not for the pastor. Trust me, it's not for me, it's for you. Bagi Dia yang mengerjakan atas hidupmu. Dikerjakannya melalui apa? Bibir saudara. Saudara jadikan paksa saudaraku. Karena itu sudah selesai. Saudara jangan mau ditipu iblis dengan mengatakan itu bukan milik saudara. Saudara jangan mau ditipu iblis dengan seolah-olah itu janji bohong. Nggak bisa jadi atas hidupmu. No. Itu sudah selesai. Jaminannya apa? Darahnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. It is finished. Tapi bagian saudara lah. Dengan lidah bibir kita, menarik itu masuk keluar ke alam natural, saudaraku. It is finished in the supernatural realm. Tapi sampai itu keluar ke alam natural, jasmani, it's your part. It's your part. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bangkit. Bangkit. Saya panggil setiap tentara Allah di tempat ini bangkit, engkau pahlawan. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Sejak dari UC kemarin saudaraku, yang saya percaya, sejak dari UC kemarin, api kegerakan The Mighty Visitation lawatan Tuhan itu sudah terjadi, sudah dikirim, sudah bekerja. Kegerakan api, kegerakan
jalan, saudaraku. Pagi tadi saudara saya baca firman ini. Saya rasa ini adalah rema yang Tuhan mau katakan. Kita buka saudaraku. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi saudara, lihat. Lihat, 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 lihat. Ketika saudara baca firman, belajar saudaraku. Jangan cuma baca. Itu sebabnya ketika saudara baca firman, jangan cepet-cepetan baca. Yang penting bukan 1 pasal tiap hari, 3 pasal, 6 pasal, no. Yang penting firman itu menjadi daging. Saya ulang ya saudaraku ya. Firman itu roh. Dia baru bisa menjadi kenyataan dalam hidupmu kalau jadi daging. Saya ulang ya. Janji sudah jadi di alam supernatural, baru bisa terjadi kalau saudara tarik ke alam natural. Alam natural itu apa? Daging. Firman itu roh. Dia akan menjadi nyata ketika menjadi daging. Bagaimana dia menjadi daging? Speak it out. Deklarasikan. Perkatakan, saudaraku. Ketika firman ini berkata, lihat. Lihat, 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 saudaraku. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dalam hidup saudara, dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Dalam hidup saudara, apa yang sudah lama itu ingin digantikan dengan sesuatu yang baru. Kalau yang lama kegagalan, dia hendak mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan demi keberhasilan, sesuatu yang baru. Kalau yang lama keputusasaan, dia hendak menggantikan dengan kemenangan, 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 sesuatu yang baru. Kita lanjutkan saudaraku, yang sekarang sudah tumbuh. Lihat saudara, artinya apa? Sudah tumbuh. Sudah ada. Saya bisa merasakan sejak UC itu sudah tumbuh. Sekalipun itu tunas itu sudah tumbuh. Saya lanjutkan saudara. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini saya berkata saudaraku, roh saudara dibukakan. Roh saudara dibukakan untuk melihat. Ketika saya perkatakan seperti ini saudaraku, saudara dalam hati dengan mulut saudara katakan amin jadi Tuhan. Amin jadi Tuhan. Saudara pernah lihat gak saudara ketika saya duduk di depan Pastor Jonathan atau Pastor Obaja menyampaikan firman, saya gak pernah diam. Kalau saya duduk di depan, saya dengar firman saudaraku. Dengan cepat saya akan katakan, bahkan kadangkala kalau saya dengar firman, saudara lihat mungkin saya aneh. Karena saya sering kadang tutup mata saudaraku dan saya katakan yes, jadi yes. Karena di dalam pikiran benak saya mengimajinasikan itu jadi. Dengan mulut saya memperkatakan itu. Dengan segenap keberadaan saya memaksakan yang belum muncul di alam natural terjadi. Saudara mengerti maksud saya? Ketika firman Tuhan, hamba Tuhan siapapun saudaraku memberitakan firman Tuhan, jangan berdiam diri. Itu tipu daya iblis. Di gereja yang penting tenang-tenang, duduk diam, ngantuk, tidur. Sudah no. No. Di gereja ini atmosfer rohnya kuat. Karena saudara corporate worship. Ibaratnya kalau dari zaman firman Tuhan saudara, ini kolam Bethesda. Saudara harus mengerti itu. Di kolam Bethesda Alkitab katakan ketika malaikat turun, yang masuk sembuh. Artinya apa saudaraku? Ini kolam Bethesda. When the presence of God is here, siapapun yang mengklaim, jadi atas hidupmu. Definitely saudara. Bukan firman itu bukan untung-untungan saudara. Oh iya yang satu dapat mujizat, yang satu enggak. No. No. Kalau saudara lakukan firman sesuai janji, jadi atas hidupmu saudara. Sejak dari UC, api itu sudah dinyalakan saudara. 24 lebih kota saudaraku. Dari gereja-gereja kita, para pemimpin berkumpul saudara di kota Solo. Bulan September kemarin. Mereka mengamini hal yang sama, mereka masuk ke gerakan yang sama. Bahkan bukan dari gereja kita saja saudaraku, dari gereja lain saudara. Kota-kota yang lain saudaraku, mungkin puluhan kota bergabung bersama kita di kota Solo. Bahkan kalau boleh saya katakan bukan hanya dari kota di Indonesia saja saudaraku. Tapi dari luar negeri itu banyak yang berdatangan. Kemarin dari mana aja ya? Amerika,
bahkan ada yang dari Mozambik, ada yang dari Perancis, ada beberapa orang-orang dari luar negeri saudaraku bergabung di kota Solo. Mereka semua pulang kesaksiannya sama, satu hal yang mereka katakan sudah, mereka merasa tidak pernah pergi ke seminar, conference, di mana api dinyalakan dengan begitu rupa saudaraku. Itu kolam Bethesda. Oh yes, itu kolam Bethesda. Ketika corporate worship seperti itu saudaraku, pujian diangkat, hadirat Tuhan turun, itu kolam Bethesda. Salah satu pembicara saudara, itu kondisinya datang didorong kursi roda saudara. Saudara yang waktu kemarin lihat, dia sendiri menyaksikan saudara. Dia naik pesawat itu masih didorong kursi roda. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi ketika seseorang masuk ke kolam Bethesda? Saudara bahkan gak perlu hamba Tuhan perlu diunyang-unyang, gak perlu saudaraku. Saudara gak perlu sampai didorong-dorong, saudara gak perlu sampai diapakan. Hamba Tuhan ini posisi duduk didorong saudaraku, dia pakai tongkat penyangga saudara. Pastor Obaja datang cuman salamin. Shalom Pak. Dia nggak sadar, dia bangkit berdiri, dia jalan, dia ngobrol sama Pak Obaja saudaraku. Setelah sekian waktu dia baru bingung. Loh, aku bisa jalan. 2 jam saudaraku, khotbah 1 jam pertama, sesi pertama saudara, dia berdiri, dia jalan sama sekali tanpa kursi roda saudara. Dia tidak duduk saudaraku. Padahal di mimbar itu sampai mimbarnya seperti kita gini saudara, itu sudah disediakan kursi. Jadi dia nggak berani naik ke atas karena berat saudara. Mimbarnya itu ditaruh di bawah, disediakan kursi. Dia berdiri di bawah saudaraku sepanjang 1 jam tanpa tongkatnya saudaraku. Setelah selesai belum hanya itu saja saudara, dia lanjut sesi berikutnya saudaraku. Sepanjang sesi dia berdiri, dia jalan sampai dengan detik hari ini dia berkata, mujizat sudah terjadi dalam hidupku, aku sembuh total. Jadi sejak dari hari itu pulang dari seminar saudaraku, dia yang tadinya pengkhotbah sudah dalam kondisi seperti itu, pulang sembuh total saudara. Dilepas kursi rodanya, dilepas tongkatnya. Kolam Bethesda saudara. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara, tidakkah kau menyadarinya? Don't you see it? You know it? Belumkah saudara mengetahuinya? It is here, right now. Itu sebabnya para pahlawan Allah bangkit. Bangkit. Buka ayatnya saudaraku, Yoel pasalnya yang ketiga. Oh pagi ini saya berdoa saudara, pagi ini saya berdoa, pagi ini saya berdoa. Saya tahu saudaraku, Tuhan sudah mengerjakan firman-Nya. Tuhan sudah mengerjakan firman-Nya satu demi satu, saudara akan melihat. Saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar datang. Minggu depan bawa orang lebih banyak saudaraku. Hari ini pulang dari tempat ini, apapun yang jadi doa, kerinduan hati saudara yang belum dijawab terjadi Tuhan. Tuhan kerjakan atas hidup saudara, terjadi. Minggu demi minggu nanti saudara akan semakin melihat. Datang ke tempat ini, itu datang ke kolam Bethesda. Kalau ada orang yang membutuhkan kesembuhan bawa ke sini saudara. Gak perlu diunyeng-unyeng, gak perlu apa. Datang kalau namanya kolam Bethesda, masuk aja, kesembuhan sudah jadi saudara. Itu yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara akan melihat, itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Lihat, sudah dimulai. Yang namanya sudah dimulai mungkin boleh tunas saudaraku. Tapi sudah dimulai, sudah dikerjakan Tuhan. Itu sebabnya apa yang Tuhan katakan, Yoel 3 ayat 9 sampai 10, baca bersama ya saudara ya. Dengan suara keras ya, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Aku ini pahlawan. Adakah dari saudara yang masih ingat ini tema ulang tahun gereja kita tahun kapan saudara? Ada yang masih ingat? 2006 saudara, kita masih di APL. 2016, 2015, 3 tahun yang lalu saudara. Kita masih di APL. Ini tema ulang tahun gereja kita.
Tanpa terasa, sudah 3 tahun. 3 years. Beberapa waktu ini saya ngobrol dengan Pak Jo, saudaraku. Kami cukup surprise. Tahukah saudara, angka 3 itu bukan hanya angka Trinitas. Angka 3 itu angka apa, saudara? Angka 3 itu angka kebangkitan. Oh yes, itu sebabnya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. 3 tahun sejak janji itu diberikan. Hari ini saya melihat kebangkitan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saudara, jadi pahlawan yang gagah perkasa bangkit. Pertanyaan saya sekarang saudara, siapa pahlawan yang gagah perkasa ini? Siapa pahlawan yang gagah perkasa ini saudaraku? Siapa pahlawan yang gagah perkasa ini? Bukan hanya staf gembala, bukan hanya Pak Dani Bu Clara, bukan hanya ketua seksi di tempat ini, bukan hanya ketua departemen, bukan hanya para pelayan Tuhan. Saudara, tanpa terkecuali, saudara orangnya bangkit. Yang sedang terpuruk bangkit. Ini bukan saatnya saudara mengasihani diri sendiri. Yang sedang ada di dalam keputusasaan bangkit. Ini bukan saatnya saudara terpuruk dan hanya berdiam diri. Yang ada di dalam keterpurukan sakit penyakit bangkit. Ini waktunya saudaraku. Ini waktunya. Ini yang saya percaya Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Bukan 1-2 orang. Bukan hanya Pastor Jonathan, bukan hanya Pastor Obaja. Tapi seluruh dari saudara di tempat ini. Ini adalah waktu kebangkitan yang besar. Saudara. Sejak dari UC, nanti saya akan minta media siap ya. Sejak dari UC saudaraku, luar biasanya. Api itu tidak hanya menyala di UC saudara. Api itu bergerak. Yang datang di UC pulang saudaraku, apinya menyala-nyala, pulang dari UC terima mujizat saudara. Mereka bawa ke kotanya masing-masing. Di gereja kita setiap tahun saudaraku, 1 tahun sekali akan ada ulang tahun gereja kita. Itu dirayakan di seluruh kota saudara. Dengan tanggal yang berbeda-beda. Di Jakarta itu setelah Jogja, kalau saudara masih ingat, dari UC Solo ke Jogja dulu. Jogja 2 hari saudaraku, orang berbondong-bondong dari luar kota sampai tempat kita di Jogja. Penuh sesak, gak cukup saudara. Dari Jogja, Jakarta saudara, masih ingat tempat ini penuh sesak, bahkan sebagian Pak Dani juga ya waktu itu ya, ada di luar saudaraku, karena tempat ini sudah penuh. Hari Minggu saudara, sepanjang ibadah 1 hari Minggu penuh terus menerus dari pagi sampai sore saudaraku. Tapi yang saya takjub saudara, bukan hanya mungkin kalau kita bicara Jogja, Solo, Jakarta saudara, ini kota-kota besar kita saudaraku. Tapi di kota-kota seperti Klaten saudaraku, ratusan orang berbondong-bondong saudara. Kemarin yang saya dengar kabar dari Nias ya Pak Dani ya, dari Nias boleh ada fotonya enggak ya? Dimunculkan dari media sudah ready belum? Di Nias saudaraku tempatnya itu enggak cukup, tempat ibadahnya kecil saudara. Yang datang 1.000 orang. Itu enggak cukup sampai mereka buka tenda saudaraku. Itu di luar sudah penuh orang sampai kemana-mana saudaraku. Bukan hanya itu saja, mujizat demi mujizat terjadi. Orang lumpuh bangkit berdiri saudaraku. Bahkan cerita dari Pak Dani, koordinatornya sendiri, datang itu kondisi sakit saudara. Pulang sembuh betul ya Pak Dani ya? Pulang itu sembuh. Posisinya itu sudah hampir masuk rumah sakit, diinfus, dia nekat. Enggak mau saudaraku, disuruh rawat di rumah sakit, opnam saudara. Dia lepas infusnya, dia bilang saya mau HUT gereja saya katanya saudaraku. Dia pulang sembuh saudara. Ini terjadi bukan hanya di Nias saja saudara. Ini di kota-kota ada foto-fotonya enggak ya? Di Samarinda ada enggak ya? Saya enggak tahu dari media karena ini dadaan saya saudara. Dari Samarinda saudaraku, Pastor Samson Dabas juga melayani di sana. Itu tempat penuh saudara. Penuh sesak. Jadi dengar baik saudaraku. Saudara tidak seorang diri. Setidaknya 24 kota di Indonesia bersama-sama mengobarkan api kegerakan Tuhan saat
ini. Dan bukan satu kebetulan saudaraku. Ini firman kan sudah disiapkan jauh-jauh hari saudara. Hari ini kita memperingati hari apa ya? Sumpah Pemuda. 90 tahun yang lalu saudara. 28 Oktober. Para pemuda berkumpul bersama-sama yang mereka tidak ketahui saudaraku. Sumpah Pemuda itu awal dari kebangkitan Indonesia. Ratusan tahun, kalau saudara buka kembali sejarah, ratusan tahun bangsa kita ada di dalam penjajahan. Saudara yang mempelajari sejarah zaman SMP dulu, saudara masih ingat gak politik Divide et Impera? Kenapa mereka gak bisa merdeka saudara? Mereka berjuang sendiri-sendiri. Setiap ada perjuangan kegeraan, pakai politik Divide et Impera, dipecah-pecah belah saudaraku, diadu domba, hilang lagi saudara. Ratusan tahun Indonesia berjuang saudara. Sampai titiknya para pemuda berkumpul saudaraku. Mereka menculik beberapa pemimpin-pemimpin ternama Indonesia pada saat itu. Salah satunya kalau saudara baca sejarah adalah Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno saudaraku. Anak-anak muda ini menculik para pemimpin itu selama sekian hari. Mereka itu ada di ruang steril saudaraku, mereka menggodok saudara. Mereka menggodok isi Sumpah Pemuda ini saudaraku. Tanpa mereka sadari saudaraku, tahukah saudara apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada saat itu? Mereka melakukan deklarasi profetik. Sumpah Pemuda saudaraku adalah deklarasi profetik kesatuan Indonesia. Sejak dari hari itu, apa yang beratus-ratus tahun gagal dilakukan pendahulu mereka. Sejak dari hari itu. Sekalipun oleh kolonial Belanda dianggap remeh saudara. Sejarah tercatat 700 orang berkumpul tapi sesungguhnya daftar hadir itu hanya 82 orang saudara. Van der Plas pada saat itu saudaraku salah satu pejabat kolonial menertawakan Sumpah Pemuda saudaraku. Tidak dianggap. Tapi yang tidak mereka ketahui, that is deklarasi, itu deklarasi profetik. Pada saat itu. Deklarasi profetik. Dan sejak dari hari itu saudaraku, mereka melakukan firman Tuhan saudara. Sejak dari hari itu api kesatuan itu menyebar. Api kebangkitan itu menyebar saudara. Mereka tidak lagi sendiri. Tidak lagi sendiri. Semuanya bangkit. Dari yang ratusan tahun mereka gagal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejak dari 28 Oktober 1928 saudaraku. Indonesia menyatakan kemerdekaannya hanya dalam 17 tahun kemudian. Di tanggal 17 Agustus 1945. Yang mengerti katakan amin. Yang bisa melihat katakan amin. Yang bisa melihat katakan amin. Hari ini deklarasikan saudara. Deklarasikan kebahagiaan keluargamu. Oh nubuatkan saudaraku. Nubuatkan. Deklarasikan. Deklarasikan. Perkatakan keberhasilan dalam usahamu. Engkau yang hari-hari ini merasa rohmu suam-suam saudaraku. Jangan nunggu mood dulu. Yang namanya daging itu kalau tidak disalibkan nggak ada datang menyalibkan diri sendiri saudara. Yang mengerti katakan amin. Halo. Itu sebabnya salibkan dagingmu, deklarasikan rohku bangkit. Deklarasikan kesembuhanmu saudara. Karena ini waktu kebangkitan. Tidakkah engkau menyadarinya? Ini waktu pahlawan Tuhan harus bangkit. Karena justru di dalam kesatuan saudaraku. Terjadi akselerasi. Percepatan. Kalau 90 tahun yang lalu terjadi percepatan kemerdekaan Indonesia. Ketika saudara-saudara di tempat ini bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya SG-nya, bukan hanya KKS-nya. Tapi setiap dari kita sepakat sehati bersama bangkit saudaraku. Akan terjadi akselerasi
percepatan rohani di bumi Indonesia ini. Dengar baik-baik saudaraku, di bumi Indonesia ini. Yang saya percaya yang kita lakukan hari-hari ini saudara, Tuhan mengajari kita untuk doa profetik. Itu bukan hanya untuk gereja ini. Oh, that I believe. Bukan untuk Indonesia, bukan untuk hanya gereja ini saudaraku. But this is talking about Indonesia. Saudara bersiap. Bersiap akan terjadi percepatan akselerasi rohani atas bangsa Indonesia. Percepatan keselamatan, percepatan pemulihan, percepatan kebangkitan di bumi Indonesia ini. Yang percaya aminnya, aminnya, aminnya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Kita katakan amin. Terjadi saudara. Itu sebabnya kita para pahlawan harus bangkit. Kenapa saudaraku? Kenapa kita semua harus bangkit bersama-sama? Untuk menjadikan yang sudah dinubuatkan itu menjadi nyata. Itu sudah dijanjikan. Bagian saudara dan saya hari ini mari jadikan janji nubuatan ini reality. Tidak boleh berhenti sampai UC di kota Solo. Harus terus bergerak. Api kegerakan ini sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, satu persatu daerah dijangkau Roh Kudus. Jadi saudaraku, bahkan gak usah jauh-jauh di luar sana saudara. Jadi atas anggota keluargamu yang belum terima Yesus. Jadi atas tempat kerjamu orang-orang yang belum terima Yesus. Jadi atas bahkan saudaraku KKS Komselmu saudaraku yang suam-suam kuku bangkit kembali, bangun kembali. Itu sebabnya hari ini saya akan bagikan 3 hal saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita. Ada bagiannya Tuhan, tapi ada bagianmu. Ada bagian saudara dan saya. 3 hal ini yang harus kita lakukan. Kita buka tadi kembali Yoel, pasal yang ketiga. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Bagaimana cara kita memperjuangkan supaya lawatan Tuhan yang dahsyat ini terjadi satu persatu atas Indonesia ini saudaraku. Yoel 3 ayat 9 saya bacakan bagi saudara. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Yang pertama saudaraku, maklumkanlah deklarasi profetik saudara. Ini adalah waktu di mana saudara harus mengerti satu hal ini. Maklumkanlah deklarasi profetik. Sama seperti pada saat Sumpah Pemuda saudaraku. Mereka memaklumkan pada saat itu, ada yang masih ingat apa isi Sumpah Pemuda? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Saudara harus ingat pada saat itu Indonesia itu ada di mana-mana saudara. Masih ingat zaman Majapahit, masih ingat zaman Kalingga, masih ingat semua pelajaran sejarah saudara. Bumi Indonesia ini luas. Tapi pada saat itu mereka berkata, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Pada saat itu saudaraku nama Indonesia itu belum eksis. Masing-masing daerah mempunyai kerajaannya. Masing-masing daerah mempunyai penguasanya, saudara. Bahkan Jogja pada saat itu, kenapa saat ini hari ini saudara mengenal Jogja dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat itu Jogja adalah satu kesultanan terpisah, saudara. Tapi di tanggal 28 Oktober itu mereka berkata, mengaku berbangsa satu apa? Bangsa Indonesia. Bahkan saat itu saudaraku, Indonesia ini punya berbagai macam bahasa. Saya berbahasa Jawa, ada di sini yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Batak,
Apalagi saudaraku? Halo, di sini ada apa lagi? Apa? Betawi. Ada apa lagi saudara? Apa? Ambon. Ada mana lagi? Dayak. Sangat beragam. Tapi hari itu mereka berkata, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Deklarasi inilah saudaraku yang melakukan akselerasi kemerdekaan atas bangsa ini. Pertanyaan saya, sudahkah kau deklarasikan keluargamu keluarga yang bahagia, keluargamu satu isi rumah tanggamu, kami dan seisi rumah kami melayani Tuhan. Sudahkah kau deklarasikan? Dengar baik saudaraku. Dengan satu mulut, kau memperkatakan janji Tuhan, pastikan dengan satu mulut yang sama, jangan menghancurkan janji Tuhan. Maafkan saya, if you do not understand what happened to your life, kalau saudara belum mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, better be quiet. Bunita, omongannya kok kasar? Ya, saya kasar saudaraku. Do not use the same mouth to destroy your life. Kalau saudara belum mengerti apa yang terjadi atas hidupmu, kenyataan yang saudara lihat berbeda dari janji Tuhan, be quiet. You might not understand, tapi jangan memakai mulut ini untuk mendeklarasikan kehancuran keluargamu. Jangan berkata, mana Tuhan, nyatanya enggak sembuh-sembuh. Jangan pakai mulut ini mendeklarasikan sakit penyakitmu bukan menjadi lebih baik, tapi lebih parah. Mana Tuhan, nyatanya tetap sampai sekarang pekerjaanku, bisnisku enggak naik-naik, bisnisku stagnasi, bahkan semakin menurun. Jangan pakai mulut yang sama untuk mendeklarasikan kehancuran atas hidupmu. Hari ini belajar saudaraku, nubuatkan janji Tuhan jadi atas hidupmu. Nubuatkan janji Tuhan saudaraku. Bukan hanya sekedar berkata positif ya saudara. Saya ulang ya. Ada banyak anak Tuhan salah berpikir lalu kemudian berkata amin, amin, yes, yes, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Habis itu sembuh sungguhan gak ya? No, it doesn't work like that. Nubuatkan janji Tuhan. Masih ingat kisah Yesaya saudaraku? Yeskiel, Yeskiel saudara, bukan Yesaya. Masih ingat kisah Yeskiel? Diminta Tuhan untuk menubuatkan apa? Tulang-tulang kering untuk bangkit hidup kembali. Betul ya? Yeskiel tidak akan punya kuasa dengan mulutnya membangkitkan tulang kering itu. Kalau bukan janji Tuhan. Yang membuat tulang kering itu bangkit bukan perkataan Yeskiel. Tapi karena Yeskiel memperkatakan firman. Jadi hari ini saudaraku, belajar menubuatkan janji firman. Seperti tadi pagi saya baca, Yesaya 43 ayat 19 ini. Oh saya perkatakan, bangkit, bangkit. Sungai-sungai di padang belantara jadi. Jalan di padang gurun jadi. Pakai itu untuk menubuatkan janji Tuhan jadi atas hidupmu. Ketika Yeskiel memakai firman, dinubuatkan tulang kering, keluar daging, keluar urat, bangkit, muncul nafas hidup, menjadi bala tentara pasukan tentara Allah yang dahsyat. Hari ini maklumkanlah deklarasi profetik. Tahukah saudara dengan cara apa kita melakukan itu saudaraku? Kalau saudara melihat hari-hari ini kita membangun apa? Yang terus kita gencarkan hari-hari ini apa, masih ingat? Pondok Daud. Jangan berpikir Pondok Daud itu hanya, oh ya Tuhan, Pondok Daud itu artinya apa pastor? Oh nyembah, nyanyi. Salah sudah. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di Pondok Daud. Pasukan rohaninya Daud menubuatkan, mendeklarasikan kemenangan bangsa Israel.
Sebelum Daud berperang, pasukan rohaninya sudah deklarasi dulu, menang. Katakan, bangkit, bangkit. Sungai-sungai di padang belantara jadi. Jalan di padang gurun jadi. Pakai itu untuk menubuatkan janji Tuhan jadi atas hidupmu. Ketika Yehezkiel memakai firman, dinubuatkan tulang kering, keluar daging, keluar urat. Bangkit, muncul nafas hidup, menjadi bala tentara pasukan tentara Allah yang dahsyat. Hari ini, maklumkanlah deklarasi profetik. Tahukah saudara dengan cara apa kita melakukan itu, saudaraku? Kalau saudara melihat hari-hari ini kita membangun apa? Yang terus kita gencarkan hari-hari ini apa, masih ingat? Pondok Daud. Jangan berpikir Pondok Daud itu hanya, oh ya Tuhan, Pondok Daud itu artinya apa pastor? Oh nyembah, nyanyi. Salah saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di Pondok Daud. Pasukan rohaninya Daud menubuatkan, mendeklarasikan kemenangan bangsa Israel. Sebelum Daud berperang, pasukan rohaninya sudah deklarasi dulu, menang, 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 menang. Daud maju perang, menang. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari-hari ini saudaraku, ikut Pondok Daud, single kiri kanan, ikut Pondok Daud. Kita sudah buka, jadi saudara mau hari apa aja ada saudara. Senin sampai Jumat sudah ready, jam 7 sampai jam 9. Pulang kerja saudara bisa ikut. Sabtu dari pagi, jam 9 sampai sore, jam 5. Saudara mau datang yang manapun, tersedia saudaraku. Kapanpun tersedia. Saya berdoa ini nantinya akan jadi seperti kota Solo. Di kota Solo sudah 24 jam dalam satu hari saudaraku. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Tahukah saudara apa yang terjadi? Banyak orang ada dalam keadaan putus asa. Mereka nggak tahu mau pergi kemana saudaraku. Mereka pergi ke Pondok Daud, mereka menangis di sana. Mereka dibangun imannya. Tapi sejak dari itu ketika mereka lakukan, mujizat terjadi. Adiknya Pak Jonathan itu saudaraku, 10 tahun sudah, pengen punya anak kedua nggak dapat saudara. Anak pertama lahir, berjuang, itu sudah punya anak pertama loh saudara. Berjuang 10 tahun. Satu ketika saudaraku, Tuhan bicara kepada suami dari Bu Maria, ikut Pondok Daud. Ini tanpa sama sekali minta anak saudara. Saudara harus tahu ya, ikut Pondok Daud bukan karena minta anak loh saudara. Tapi ikut Pondok Daud kepengen nyenengkan hatinya Tuhan. Dia datang Pondok Daud, dia komit 1 minggu sekali ikut Pondok Daud satu kali saudara. Semakin lama digerakkan Tuhan, komit 2 kali, komit lebih lagi saudara. Tiba-tiba Tuhan berbicara, aku berikan apa yang kau inginkan hatimu. Tiba-tiba setelah 10 tahun saudara, anak yang kedua lahir saudara. Itu cerita mujizat demi mujizat. Nyata saudara. Sangat nyata. Hari-hari ini saudara, saya tahu membangunnya gak gampang. Yang menikmatinya gampang. Orang cerita mujizat nanti gampang. Tapi dibutuhkan pasukan yang kokoh untuk membangun Pondok Daud ini sampai jadi. Deklarasikan. Saudara yang punya keluarga sudah lama gak datang ke gereja, meninggalkan Tuhan, deklarasikan. Di Pondok Daud panggil namanya. Panggil namanya. Panggil namanya. Percaya saudaraku. Tuhan buat dia tidur aja gak tenang. Loh benar. Tidur aja gak tenang. Sampai balik datang ke gereja. Kalau kita pakai mulut kita ini mau ngoceh saudara. Mau sampai kapan? Yang ada bertengkar. Saudara. Tambah perang saudara. Oke. Pakai ini aja. Ngocehnya sama Tuhan aja saudara. Yang mengerti katakan amin. Panggil, sebut namanya. Andi balik, Budi balik, Lina balik, sebut saudaraku. Saudara akan melihat malaikatnya akan mengerjakan apa yang saudara doakan menjadi nyata. Yang kedua saudara, yang kedua. Gerakkan dan suruh semua prajurit untuk tampil dan maju.
gerakkan dan suruh semua prajurit untuk tampil dan maju. Yosua pasalnya yang pertama ayat 16 sampai 18. Lalu mereka menjawab Yosua, kita bergantian ya. Saudara baca ayat 17, kita bergantian. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. 17. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. 18 bersama. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan sedang mengubah masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bangkit menjadi prajurit. Prajurit tidak memusingkan kebutuhan sehari-harinya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini bukan saatnya kau berbelas kasihan atas dirimu sendiri. Ini bukan saatnya kau mengasihani diri sendiri. Ini bukan saatnya saudara ngomong, ya tapi kan, ya ini kan, ya itu kan. Ini saatnya saudara melihat agendanya Tuhan atas Indonesia. Oh ya saudara, apa yang dirancangkan musuh untuk kejahatan, untuk perpecahan di Indonesia ini akan dibalikkan Tuhan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Jangan takut dengan pemilu saudaraku. Ini adalah waktu di mana saudara seharusnya bersorak-sorai. Kenapa? Karena saudara akan pulang dengan memanggul berkasnya. Ini waktu tuaian untuk Indonesia saudara. Itu sebabnya saudara bukan bangkit hanya sekedar untuk diri kita sendiri saudaraku. Selesaikan urusan saudara. Artinya apa saudara? Perangi. Ini bukan waktunya lagi kalau saya ngomong sama tim full timer saudara. Saya katakan jangan lagi, ini bukan waktunya lagi jemaat yang galau. Katakan amin. Halo? Saya sampaikan kepada full timer saudara kemarin. Kalau mau galau boleh. Galau yang bertanggung jawab. Artinya apa saudaraku? Saudara boleh galau tapi minggu tetap ke gereja. Mau galau, tabrak terus, datang sama Tuhan. Loh yang namanya kehidupan saudaraku up and down itu pasti ada. Tapi up and down tidak membuat saudara mundur dari janji Tuhan. Up and down tidak membuat saudara mundur dari pelayanan. Up and down tidak membuat saudara keluar dari kasih Tuhan. Itu justru semakin membuat saudara tambah maju. Tambah maju, desak terus saudaraku. Teritori musuh desak terus. Desak terus, kuat-kuatan aja. Ketika saudara lebih kuat, nanti di alam ini dari crack saudara. Saudara tahu crack ya? Retak. Begitu terbuka, banjir janji Tuhan jadi atas hidupmu. Banjir janji Tuhan jadi atas hidup saudara. Dan itu harus digenapi. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil prajurit saudara. Dia sedang memanggil pahlawan. Satu ayat lagi, 1 Tawarik 12, 21, 22. Ini yang Tuhan kerjakan atas Daud saudaraku. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi ceritanya lihat ke depan saudara. Daud itu punya pahlawan-pahlawannya. Itu awalnya hanya dari orang-orang yang bersama dengan Daud di Gua Adulam. Masih ingat ya? Mereka orang yang tadinya ditagih hutang, orang yang lari, orang yang macam-macam segala macam dari latar belakang yang gak baik saudaraku. Dibangkitkan Daud menjadi pahlawannya. Itu saja membuat Daud sudah cukup besar saudara. Sampai Daud menjadi raja atas Yehuda, belum Israel. Yehuda itu hanya satu suku saudaraku. Untuk menjadi raja atas Israel dia harus menguasai 12 suku. Gak cukup saudara. Gak cukup dengan pasukannya yang ada. Kalau saudara bicaranya hanya gereja kita, oke lah. Tapi saya menyadari saudara, ini peperangan sudah semakin gencar. Kenapa saudaraku? Saya hari-hari ini ya saudara, saya berjumpa dengan banyak orang menceritakan kepada saya. Tadinya saya berpikir itu hanya saya saudara. Tapi ketika saya ketemu banyak orang, mereka menceritakan hal yang sama. Mereka mimpi yang gak baik. Tiba-tiba mereka ngerasa ada tekanan roh saudaraku. Ada yang mimpi lari-lari mau dibunuh saudara. Itu mimpi seperti itu, mungkin lebih dari 10 orang datang ke saya cerita hal yang sama.
Ketika saya memberanikan diri menceritakan saudaraku, mereka cerita kepada saya, Bu Nita, saya ngalami yang sama. Saya kaget saudara. Ini alam rohani ya saudaraku, kalau saudara lihat, seandainya kita ini matanya bisa terbuka untuk lihat saudara. Saat ini itu terjadi peperangan atas Indonesia ini. Ini sedang gencar saudara. Tapi dengar baik, Daud tidak sendirian. Dari kota, tahukah saudara yang kita kerjakan sekarang di seluruh kota yang ada GPI Keluarga Allah dibangun pondok Daud. Jakarta jangan kalah, Madiun aja yang jemaatnya baru 200-300 saudaraku. Mereka ada pondok Daud setiap hari. Saudara sudah jauh lebih besar. Di Jogja saat ini sudah dibangun mulai saudaraku. Hampir dalam satu hari itu hampir setengah hari terisi pondok Daud saudara, di Jogja sekarang. Ini semua di kota demi kota. Kita membangun pondok Daud itu bukan tanpa tujuan saudara. Saudara harus tahu. Ini dipakai untuk mengobarkan api kegeraan. Memperkatakan janji profetik saudaraku. Karena apa? Ada janji Tuhan atas Indonesia. Kita lanjutkan saudara, kita lanjutkan tadi. Pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang yang datang kepada Daud untuk membantu dia. Sehingga mereka menjadi tentara yang besar. Seperti bala tentara Allah. Ini waktunya atas bangsa, atas gereja kita ini dibangun saudara, ditantang. Jenderal praise and worship bangun. Bangkit saudara, bangkit. Saya tantang saudara yang hari-hari ini saudara punya panggilan di sana, bangkit saudara. Ayo bergabung. Jenderal doa, bangkit. Jangan sendiri-sendiri. Sendiri saudara gak punya kekuatan. Satukan kekuatan saudara. Bersama-sama dibangun bersama-sama. Takes time, kenapa? Karena ini sesuatu yang baru sudah tumbuh. Takes time sampai menjadi pohon yang besar. Tapi selama saudara tidak menyerah, saudara bangunin terus. Tunas yang kecil ini akan jadi pohon yang besar. Mazmur 3 ayat 3, dari pohon itu semua yang ada hidup di sekitarnya beroleh kehidupan. Orang datang ke tempat ini akan beroleh pemulihan. Orang datang ke tempat ini akan beroleh janji Tuhan. Orang datang ke tempat ini akan beroleh kesembuhan. Orang datang ke tempat ini hidupnya akan dipulihkan. Ayo bagian kita bangun ini sampai jadi pohon yang rindang dan besar saudara. Begitu ini menjadi satu pasukan pohon yang besar saudara. Kehidupan mengalir di sana. Kita lanjutkan yang ketiga saudara. Yang ketiga, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Untuk apa saudara? Menyelamatkan jiwa. Kita baca Yoel 3 ayat yang ke-10. Pemain musik boleh maju ke depan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mata bajak saudara, kalau saudara perhatikan, dipakainya tujuannya untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk bajak. Betul ya? Membajak itu kebutuhan apa sudah? Sehari-hari. Itu untuk kecukupan kita sendiri. Itu kerja, pekerjaan kita. Tapi lucunya Alkitab mengatakan mata bajak disuruh nempa jadi apa? Pedang. Saudara mau panen pakai pedang. Sudah mengerti? Mengerti ya saudaraku ya? Mata bajak itu bicaranya kebutuhan sehari-hari. Pedang bicaranya perang. Tuhan menyuruh kita mengganti. Jangan sekedar memakai mata bajak. Pisau pemangkas. Pisau pemangkas itu untuk apa tuh saudaraku? Manen. Sudah mengerti? Pisau pemangkas disuruh ganti jadi apa? Tombak. Tombak untuk apa? Perang. Ini ada dua perbedaan penggunaan alat, saudara. Apa yang dimaksud Tuhan di sini? Mata bajak, pisau pemangkas, itu bicara apa? Setiap dari kita saudara di tempat ini, saudara diberi talenta. Yes, saudara diberi gift, karunia. Ada yang talentanya di media, ada yang talentanya musik, ada yang talentanya kreatif, ada yang talentanya bisnis, ada yang talentanya dokter, ada yang
satu persatu dari saudara itu sudah punya bekal. Yang mengerti katakan amin. Saudara sudah diberi bekal. Mata bajak sudah diberi. Pisau pemangkas sudah ada. Tapi banyak orang Kristen hanya memakai itu untuk kebutuhannya sehari-hari. Dokter untuk diri sendiri. Bekerja bisnis untuk diri sendiri. Jadi guru untuk diri sendiri. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini egois. Yang penting aku cukup, sudah. Yang penting Tuhan berkati aku, titik. Kalau doa minta kesembuhan ya yang penting aku sembuh, sudah. Kalau doa minta berkat ya yang penting aku Tuhan yang diberkati, sudah. Tapi Tuhan memanggil saudara, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ini bukan waktunya untuk dirimu sendiri saudaraku. Ini waktunya kau bangkit pakai talentamu, pakai karuniamu. Indonesia butuh saudara. Di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak seperti saudara, kondisinya saudara ada di tempat ini when you are weak. Saudara datang di tempat ini. Saudara berendam dalam hadirat Tuhan, saudara terima penghiburan, saudara terima kekuatan baru. The least, you receive hope. Tapi tahukah saudara orang-orang di luar sana ketika mereka down, mereka hancur saudaraku. Itu sebabnya di mana-mana sekarang ini saudaraku tingkat kriminalitas naik. Karenanya itu tingkat bunuh diri naik saudara. Why? Because they do not have hope.